Selamat pagi, puji Tuhan. Salam kudus, ya, shalom. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan, di hari libur ini kita tetap bisa belajar sama-sama, melanjutkan apa yang kemarin sudah kita mulai, dan lanjutannya pagi ini kita akan sama-sama melihat tentang hidup baru kita dan bagaimana akhirnya nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus secara langsung. Luar biasa ya. Kalau dia sudah datang nanti, ya, kalau dia sudah datang, maka kita akan berjumpa dengan dia. Nah, untuk itu saya terlebih dahulu pimpin dalam doa ya. Mari kita tundukkan hati kita, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Di saat waktu yang begitu baik bagi kami semua, hari yang baik, pagi yang begitu membawa kami kepada kecerahan hati dan pikiran kami untuk bersyukur kepada Tuhan, dan terima kasih untuk kesempatan ini Bapa. Kami pergunakan bersama-sama melanjutkan pembelajaran firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati hidup kami. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang ada di Tangsel, Tangerang Selatan, Ciputat. Biar mereka yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini diberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke. Ya, kemarin saya sudah menyampaikan, mengawali pembelajaran kita. Dan kita sudah lihat di 2 Korintus pasal 5 kemarin ya. Bagaimana Tuhan menyatakan dia mendamaikan dunia, ya, mendamaikan semua orang dengan dirinya, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka. Kenapa tidak diperhitungkan pelanggaran manusia? Karena Yesus yang rela menanggungnya. Amin. Yesus yang rela memberikan dirinya sebagai kurban ya, sebagai korban, menggantikan semua manusia, karena manusia itu berdosa, dan orang berdosa tidak layak untuk mendapat tempat bersama-sama dengan Allah di dalam surga. Maka harus terlebih dahulu disucikan dosa-dosanya, tetapi bukan dengan persembahan korban hewan, tetapi persembahan korban manusia yang sempurna, yaitu tubuh Yesus Kristus, dan darahnya telah ditumpahkan 2000 tahun yang lalu sebagai darah yang suci ya, dan nyawanya telah dikorbankan untuk menggantikan nyawa kita, nyawanya yang suci, yang tidak berdosa, yang kudus ya. Itu menggantikan kita yang seharusnya mendapat hukuman kebinasaan, tapi kita sekarang dibebaskan dari hukuman itu. Puji Tuhan ya. Sehingga Paulus mengatakan kita sekarang sudah dimerdekakan dari dosa. Ya. Nah, coba kita lihat lagi di Roma pasal 8. Roma pasal 8 ya. Roma pasal 8, bagaimana korban darah Kristus dan tubuhnya telah memberikan jaminan kepada kita sekali untuk selama-lamanya bahwa Tuhan tidak akan menghukum kita lagi. Ya, kalau dunia ini memberikan keadaan yang sulit kepada kita dalam kehidupan, tetapi Tuhan sendiri tidak lagi menghukum kita. Amin. Karena hukuman kita sudah ditanggungkan semuanya kepada Yesus. Amin. Itulah
korban, ya itulah korban yang sempurna, ya. Sebagaimana dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 10, sebab karena kehendaknya inilah, yaitu Yesus Kristus dikorbankan, ya, itu kehendak Allah, maka kita telah dikuduskan berapa kali? 1 kali untuk selama-lamanya. Ya, bukan berkali-kali, tapi sekali untuk selama-lamanya. Luar biasa ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot melakukan ini dan itu lagi. Tetapi Tuhan Yesus telah melakukan semuanya itu untuk kita, dan kita menerimanya dengan itu yang disebut dengan kasih karunia. Kasih karunia itu adalah pemberian cuma-cuma. Cuma-cuma bukan berarti tidak berharga, tapi itu ditebus dengan darah yang mahal. Ya, dengan korban darah tubuh Yesus Kristus yang tidak bernoda menggantikan kita, supaya hukuman itu tidak lagi ditimpakan kepada kita, tapi Yesus yang menanggungnya. Maka kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Amin. Ya, kita ditebus, ya, dibenarkan, kita jadi benar di hadapan Allah, dan diberikan itu sebagai hadiah dan cuma-cuma diberikan kepada kita, ya. Yang tidak bisa kita lakukan dilakukan oleh Allah. Yang tidak sanggup kita perbuat diperbuat oleh Allah. Jadi apa yang diperbuat oleh Allah itulah yang menjadikan hidup kita menjadi benar. Amin. Ya, bukan apa yang kita perbuat. Yang kita perbuat itu selalu ya banyak salahnya, banyak cacatnya, atau banyak tidak benarnya. Tapi sekarang kita menaruh iman kita, menaruh pengharapan kita kepada apa yang sudah telah terjadi, yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi kita sebagai korban, anak domba Allah yang dikorbankan, yang tidak bercacat, yang kudus, dan yang mulia selamanya. Maka di Roma pasal 8 ayatnya yang ke-1 itu, ya, coba kita lihat. Silakan Bob boleh membaca untuk kita, ya, dengan suara yang biasa, yang suara yang keras. Ya, yang jelas ya. Ya. Tidak ada hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, terima kasih. Demikianlah kapan? Sekarang. Ya, sekarang ya. Sekarang ini sesudah kita tahu bahwa Yesus Kristus sudah mati berkorban, ya, anak domba Allah dikorbankan untuk menebus segala dosa kita, ya, 1 kali untuk selamanya. Maka sekarang dinyatakan tidak ada lagi hukuman bagi mereka. Mereka siapa? Bagi semua orang? Tidak. Ya, harusnya iya bagi semua orang, tapi di sini dikatakan yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi harus di dalam Kristus Yesus dulu, ya kan? Barulah kuasa penghukuman itu dihapuskan dari setiap orang. Karena kemerdekaan itu, kebebasan itu dari dosa hanya ada di mana? Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Kristus itu yang ada adalah hukuman yang kekal, kebinasaan, murka Allah. Ya, jadi orang-orang yang di luar Kristus itu dikatakan mereka layak dimurkai, ya, layak dimurkai oleh Allah, karena dikatakan mereka hidup menurut jalan dunia ini, ya. Mereka mengikuti roh-roh penguasa di udara. Nah, tapi kita tahu bahwa dengan kasih karunia Tuhan melalui iman, bukan hasil usaha, bukan hasil perbuatan kita, karena kasih karunia Allah semata-mata di dalam Kristus Yesus, kita percaya bahwa dosa-dosa kita semuanya sudah ditebus, maka kita dimasukkan ke dalam tubuh Kristus. Jadi Roh Kudus, ketika kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya. Kemudian Roh Kudus mengambil kita, ya, kemudian kita dimasukkan ke dalam hidup yang baru. Namanya kita dimasukkan menjadi anggota tubuh Kristus yang kekal. Jadi kita sudah ada di dalam Dia. Amin. Nah, kita sudah ada di dalam Kristus, makanya ya tidak ada lagi hukuman bagi kita. Ya, Allah pun tidak menghukum kita lagi. Karena apa? Karena kita sudah ada di dalam Kristus Yesus. Bagaimana Allah bisa menghukum kita sementara kita sudah ada di dalam Kristus Yesus? Tidak mungkin Allah menghukum Yesus Kristus, karena Dia adalah Allah sendiri, kan? Nah, jadi
Dikatakan situ, tidak ada lagi penghukuman, tetapi yang adalah apa? Keselamatan. Ya, yang ada adalah keselamatan hidup yang kekal bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Makanya pentingnya setiap orang harus memastikan dirinya apakah dia sudah ada di dalam Kristus Yesus atau masih belum. Nah, bagaimana orang bisa ada di dalam Kristus Yesus, ya? Efesus 1 ayat 13 mengatakan apa? Di dalam Dia kamu juga, ya. Boleh Nita membaca untuk kita? Silakan. Efesus 1 ayat 13. Bagaimana seseorang bisa berada di dalam Kristus Yesus, ya? Apakah dengan doa bisa orang berada dalam Kristus Yesus? Apakah dengan perbuatan baik bisa orang dalam Kristus Yesus? Ataukah dengan nyanyian-nyanyian orang bisa dalam Kristus Yesus? Ya, dan sebagainya, ya. Mari kita lihat bagaimana ayat 13, Efesus 1 ayat 13. Ya. Dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, ya, keselamatanmu. Ya. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Ya, jadi orang bisa berada di dalam Yesus Kristus karena pertama-tama apa? Mendengar. Amin. Nah, seperti kalian pagi ini, ya, mendengar, ya. Jadi mau mendengar, ada hati yang mau rela mendengarkan, dan yang didengarkan itu adalah firman kebenaran. Jangan firman ketidakbenaran, ya kan, maksudnya firman yang lain gitu ya. Tapi firman Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab ini. Oke. Nah, firman kebenaran ini adalah terkait dengan apa? Injil keselamatanmu. Jadi kita ini mempunyai apa? Mempunyai berita keselamatan. Ya, banyak orang tidak mempunyai berita keselamatan, atau kalaupun mereka mungkin mengatakan mereka punya keselamatan, tapi itu keselamatan yang bukan berdasarkan Alkitab, keselamatan yang diciptakan atau diajarkan oleh diri sendiri, oleh pikiran manusia yang berdosa, ya kan? Tapi kita mempunyai berita keselamatan, yaitu apa? Yesus Kristus sebagai anak domba Allah, ya, dikorbankan, mati, menebus segala dosa kita. Dan ketika kita percaya dengan berita kabar baik keselamatan tersebut, langsung apa? Langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus, begitu ya? Langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi sudah termeterai, keselamatan kita sudah termeterai. Amin. Jadi tidak ada yang bisa menghilangkan meterai ini, karena meterai ini adalah Allah sendiri, ya kan? Nah, makanya kita bersyukur bahwa posisi kita, keadaan kita sudah di dalam kepastian, ya, yang kekal. Amin. Bukan dalam kepastian yang berubah-ubah, tapi yang permanen, yang stabil, begitu ya. Jadi bukan berubah-ubah. Nah, kalau keselamatan yang berubah-ubah, sekarang selamat, besok hilang selamatnya, ya, itu bukan keselamatan berdasarkan kasih karunia namanya. Itu keselamatan berdasarkan usaha atau apalah itu, pikiran manusia dan sebagainya, ya. Nah, jadi ada meterai Roh Kudus yang menjamin bahwa keselamatan kita itu sudah pasti. Nah, di ayat 14 dikatakan, ya, ayat 14, sampai kapan keselamatan kita ini dijamin? Ya, ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah apa? Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh berapa banyak? Sampai memperoleh seluruhnya. Nah, itu ya. Sampai memperoleh seluruhnya ini, ya, yaitu yang menjadikan, yaitu dikatakan, ya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, sampai kapan ini? Itu tadi yang saya sampaikan di awal. Sampai kita berjumpa muka dengan Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang menjamin keselamatan kita. Amin. Ya, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, ini yang kemarin yang sempat terpotong dalam penjelasan saya, karena ada sedikit terdistract kemarin ya, karena ada hal yang harus kalian selesaikan ya. Jadi itulah yang mau saya sampaikan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ya. Sampai kapan kita dijamin
dengan meterai Roh Kudus ini, ya, sampai kapan kita dijamin bahwa kita ini pasti diselamatkan. Coba kita lihat ya di dalam 1 Tesalonika 4. Nah, ini yang kemarin sudah saya baca tapi belum sempat saya jelaskan kepada kalian, ya. Nah, bagaimana 1 Tesalonika pasal 4, ya. Silakan dibuka ya. Ya, lagi zoom. Ya. Ya, oke. Tidak apa-apa ya. Oke, tidak apa-apa. 1 Tesalonika pasal 4 ya. Oke, ya. Ya, saya sudah tahu itu ya. Berarti kita langsung saja ya 1 Tesalonika pasal 4 supaya ya saya yakin bisa saya jelaskan nih sekarang sampai selesai dulu ya. Tinggal sedikit lagi. 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Nah, ini bacaan kita ya. Oke, siapa yang membaca untuk kita dengan suara yang jelas ya? Oke, silakan. Bob saja ya. Silakan Bob. Ya. 4. Ayat 13 ya, Pak? Ya, 4 ayat 13 sampai 18. Nah, silakan. Aku mau Saudara-saudari, jangan sampai kamu tidak tahu tentang apa yang terjadi pada pengikut Kristus setelah mereka meninggal. Oh, Kami tidak mau itu menggunakan bahasa sehari-hari ya, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab bahasa sehari-hari ya, atau firman Allah yang hidup. Ya, nggak apa-apa. kami Ya. tidak mau saudara-saudara Ya, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. ya itu ya. Kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain Ya, tidak mempunyai pengharapan. ya, 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. ya. Sebentar, saya jelaskan. Ya, jadi di sini dikatakan kita orang yang sudah pasti diselamatkan ini mempunyai pengharapan dalam Yesus. Amin. Ya, mempunyai pengharapan dalam Yesus bahwa kita nanti akan dikumpulkan. Kan begitu ya? Ya, walaupun berjauh-jauhan atau bahkan mungkin sudah ada orang yang percaya sudah meninggal, tapi akan dikumpulkan juga nanti. Nah, pertanyaannya nanti itu kapan? Ya, gitu ya. Langsung saja ke ayatnya. Oke, iya, ayat 15, silakan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. ya, dengan firman Tuhan. Ya, Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, ya, kali-kali akan mendahului mereka yang telah meninggal. ya, sampai kedatangan Tuhan. Berarti di saat kedatangan Tuhanlah pengharapan kita itu nanti sempurna, benar-benar akan menjadi nyata sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya, ya. Menjadi nyata keadaan kita nanti kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, seperti apa sebenarnya diri kita ini di dalam Tuhan yang sempurna itu bagaimana. Nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan pada saat kedatangannya. Nah, kita lihat lagi di ayatnya yang ke-16-nya. 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Ya, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, ya. dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu. Nah, jadi seperti apa nanti kira-kira pertemuan kita dengan Tuhan? Dikatakan apa? Orang yang mati dalam Kristus yang sudah pasti diselamatkan, ya, anggota tubuh Kristus itu semuanya dibangkitkan lebih dulu. Kemudian Tuhan sendiri akan turun dari mana? Dia akan turun dari surga. Berarti sekarang Tuhan itu ada di mana? Tuhan Yesus ada di mana? Di surga. Tapi dia akan datang turun dari surga, ya, turun dari surga. Kemudian sesudah itu, ya, ayat 17-nya, sesudah itu, Kita
yang hidup, yang masih tinggal, Ya, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di tiang angkasa. ya, jadi Karena kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. iya, itu yang sangat luar biasa. Jadi berarti nanti ketika Tuhan Yesus sudah turun dari surga, bukan turun ke bumi ya. Karena di sini ayat 17 dikatakan, ya, sesudah Yesus turun dari surga, kemudian kita yang masih hidup. Jadi maksudnya adalah kalau Tuhan Yesus nanti datang, ya kan, bisa saja kita ini masih dalam keadaan hidup secara jasmani, ya kan? Tapi kita akan diubah. Tubuh kita menjadi tubuh yang baru, menjadi serupa dengan tubuhnya yang surgawi. Nah, barulah kita diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Yesusnya, Tuhannya belum datang ke bumi ini. Dia masih di surga, tapi kita diangkat ke surga menyongsong dia di angkasa. Ya, untuk apa? Dikatakan situ, demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di mana? Ya di surga lah, ya. Masa di bumi? Kan kita sudah diangkat dari bumi, masa kembali lagi ke bumi? Ya tidak. Ya, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga karena surga itu nyata dan surga itu ada di atas, bumi itu ada di bawah. Amin. Kita kan sekarang masih di bumi, ya kan? Tapi kita tidak selamanya di sini. Kita akan diangkat nanti dibawa ke surga. Amin. Nah, itu dia. Karena itu dikatakan demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan, ya, bukan hanya beberapa tahun, ya, tapi selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ya, karena kita juga pasti meninggalkan dunia ini kan. Yang penting kita sudah tahu kita pasti berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena itu kita percaya pada firman-Nya bahwa kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Ya, maka dikatakan karena itu hiburkanlah, ayat berapa itu? Ayat 18 ya. 1 Tesalonika 4 ayat 18. Sama-sama kita membaca. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya, di dunia ini ada banyak yang bisa membuat hati kita jadi sedih. Ya kan? Bisa orang yang mengecewakan kita, atau mungkin juga karena kondisi-kondisi, ya mungkin juga karena ekonomi atau apalah itu, ya kan? Atau lingkungan dan sebagainya dan seterusnya, ya kan? Atau keluarga atau apalah itu, banyak hal, ya kan? Yang bisa menggoda kita, membuat kita jadi kecewa. Tapi firman Tuhan mengatakan demikianlah, ya, dikatakan karena itu hiburkanlah seorang dengan yang lain dengan perkataan-perkataan firman Tuhan ini. Jadi firman Tuhanlah yang menjadi penghiburan kita. Amin. Ya, karena firman Tuhan tidak pernah menyakiti hati kita. Ya kan? Dia selalu menguatkan kita, iman kita. Amin. Ya, sehingga di saat kita misalnya ada pergumulan, perjuangan, atau ada hal yang sedang membuat kita mungkin tidak nyaman dalam kehidupan kita, kembalilah kepada firman Tuhan. Amin. Nah, maka saya berharap nanti, ya, seterusnya harapan saya, ya, teman-teman, semua saudara-saudara kita yang ada di Tangerang Selatan, kita akan melanjutkan pembelajaran ini. Ya, paling tidak kita bisa, ya, bagus kalau misalnya kita bisa setiap hari atau sekali 2 hari, nanti diatur saja ya Bob ya. Ya, jadi saya atur saja, nanti kita sudah mulai, nanti kita akan teruskan ini karena ini adalah penghiburan kita, penguatan kita, dan juga sukacita, kebahagiaan kita, dan kemuliaan kita di dalam Kristus. Karena itu saya sangat berterima kasih pagi hari ini ya untuk kalian semua, dan saya berterima kasih atas kebersamaan kita pagi hari ini. Dan kita bersiap untuk semua aktivitas yang akan kita lakukan, dan kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur pagi hari ini ada kebenaran firman Tuhan yang menjadi penghiburan, penyemangat hidup kami,
dikala kami menghadapi situasi-situasi yang mungkin membuat kami kecut atau mendorong kami menjadi mundur dalam semangat kami, tapi tidak dengan firman Tuhan. Firman Tuhan akan terus meneguhkan hati kami untuk selalu siap untuk menjalani semua apa yang menjadi tugas kewajiban kami. Karena kami percaya meterai Roh Kudus yang sudah ada di dalam hati kami akan menjamin semuanya. Sampai kami berjumpa dengan Tuhan Yesus kelak di awan-awan. Semuanya itu sudah menjadi bagian dari rencana Tuhan yang menghiburkan hati kami dan menguatkan kami dan memberikan kami sukacita senantiasa. Kami bersyukur pagi hari yang indah ini, dimuliakan nama-Mu Tuhan dan diberkati semua saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua saudara-saudara kami, biarlah berkat-Mu berlimpah di dalam setiap apa yang kami lakukan. Demi kemuliaan nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa dalam surga. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Ya, selamat pagi ya, Tuhan memberkati. Ya.